Dalam kasus satu ini saya Nurwanti sebagai coach dan Bu Tati sebagai coachee ya. Mangga silahkan Bu Tati sebagai coachee. Abi sebagai coachee ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya siang ini. Saya ingin bicara Bu sebentar ya. Oke, ya nggak apa-apa Bu, silahkan. Ada apa nih yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Begini Bu, kondisi sekarang ini kan lagi musim hujan. Terus tidak menentu musim hujannya. Kadang kalau musim hujannya kalau biasa-biasa saja tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan hujan yang agak lebat mungkin anak-anak itu tidak mau pergi ke sekolah. Karena tidak mau pergi ke sekolah ini berdampak kepada kehadiran siswa ya. Yang rumahnya, apalagi yang rumahnya cukup jauh Bu. Kemudian ditambah lagi kalau di sekitar saya kan rumahnya itu berjauhan. Artinya daerah gunung lah, dekat dengan daerah gunung, jadi angkutan umum itu susah. Mereka hanya kalau mengangkut itu hanya sekali, terus menjemput pulang hanya sekali, eh, tidak banyak seperti di kota. Kemudian ojek juga kan ini butuh biaya yang banyak. Misalkan satu pergi saja itu membutuhkan 10.000, 15.000, kalau bolak-balik itu 30.000 ya. Kemudian sedangkan mereka kan kondisinya itu rata-rata di bawah ya, tidak mungkin bekal mereka itu cukup ya, bekal mereka cukup untuk pergi ke sekolah hanya untuk ojek gitu ya. Ya, ya. Kemudian kehadiran menurun. Kemudian banyak alasan lagi, karena akhirnya di rumah pun mereka tidak belajar. Nah, itu yang ingin saya bicarakan. Gitu ya Bu ya. Jadi murid-murid Ibu itu terkendala tidak belajar di sekolah, tidak datang ke sekolah karena jarak rumah yang jauh dan musim hujan yang tidak menentu mungkin ya Bu ya. Iya, Selain itu ada lagi Bu? iya. Dan itu saat ini di sekolah kami itu menggunakan HP ya, menggunakan HP, tetapi HP itu sinyalnya memang sangat sangat kurang. Kemudian eh, kuota juga ya, anak-anak kan kuotanya harus beli berapa, sedangkan tadi disebutkan eh, bahwa anak-anak itu mereka itu terkendala di biaya. Kuota ini sangat mahal, kemudian menjadikan motivasi belajar mereka itu menurun. Ini bagaimana Bu? Begitu ya. Jadi dalam obrolan kali ini apa yang ingin Bu Tati dapatkan? Karena saya ingin sekali murid-murid yang jauh jaraknya dari sekolah saya itu memiliki motivasi yang tinggi Bu. Meskipun terkendala musim hujan, kemudian mereka bisa tetap belajar itu meskipun tidak datang ke sekolah. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah, gitu ya Bu ya? Iya, Jadi supaya murid Ibu bisa belajar di rumah eh, dan kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dekat
supaya bisa belajar di rumah itu yang seperti apa? Mereka itu yang mempunyai gini Bu, ada misalkan mereka bisa belajar di rumah. Nah, kemudian ada temannya itu yang punya HP, terus ada juga yang tidak punya. Terus kemudian di situ juga saya inginkan anak-anak itu eh, inginnya yang punya HP itu bersama-sama dengan yang lainnya gitu Bu. Inginnya seperti itu. Tadi dari pernyataan Ibu, mengatakan bahwa, supaya para siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya. Nah, kalau seperti apa nih, yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi seperti yang menurut pendapat Ibu? Motivasi yang belajar tinggi itu mereka bisa belajar gitu. Mereka harusnya mereka belajar bersama gitu Bu. Inginnya belajar bersama sama mungkin di suatu tempat ini mereka bisa bersama, kan ada seorang ini, ada seorang yang punya HP. Nah, kemudian tapi tetap saja meskipun ada seorang yang punya HP, tetap saja belajar mereka itu tidak tidak efektif juga gitu. Bagaimana ini cara mengatasi itu? Jadi di antara semua siswa ada satu orang yang memiliki HP, walaupun mereka belajar berkelompok, tapi masih kurang efektif menurut Ibu, begitu ya? Ya, ya. Kalau menurut Ibu sendiri, dari pengamatan Ibu, yang efektif untuk melaksanakan belajar secara daring menggunakan HP itu tadi seperti apa ya, Bu? Mungkin gini ya, karena sudah ada HP, kemudian anak-anak bisa apa dikondisikan mungkin ya, dikondisikan itu mungkin akan diberikan ini Bu, guru pendamping mungkin ya, guru pendamping, karena kalau dibiarkan mereka itu dibiarkan dibiarkan hanya seorang gitu atau kelompok saja, itu mereka tidak akan jalan Bu belajarnya, tidak akan jalan. Terus mereka pun selain tidak jalan akan ribut gitu. Mungkin ini membutuhkan pendamping ya Bu, pendamping dari pihak sekolah atau guru. Kemudian untuk menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di satu tempat, misalkan boleh saja di rumah yang ada wifi-nya yang banyak. Kemudian atau dikumpulkan di madrasah, itu boleh saja, asalkan misalkan kekuatan wifi-nya bisa terpenuhi gitu. Dengan begitu, itu mungkin yang tadi permasalahan kuota juga bisa teratasi mungkin gitu. Adanya seperti itu, kita membutuhkan pendamping gitu. Pendamping dan guru itu datang mungkin ke tempat itu Bu, ke tempat itu untuk untuk melakukan pendampingan. Karena kalau tidak didampingi bagaimana ya? Jadi menurut Ibu tadi bahwa harus ada pendampingan, kemudian dikumpulkan di suatu tempat, seperti itu ya Bu ya. Nah Ya, kemudian
Dengan kondisi seperti itu, kira-kira motivasi belajar anak bisa naik di level berapa nih Bu? Kalau misalnya ada di angka idealnya itu 10, sekarang Ibu Tati mau mencapai di angka berapa nih? Mungkin saya ini ingin berada di level 7 gitu Bu, 7 Ya, atau 10 ya. ya, baik. Apa yang Ibu bisa lakukan, Ibu Tati, Untuk mencapai level 10 itu 7, 7. 7, oh iya 7 kita mungkin harus berkoordinasi juga Bu, berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu, dengan kepala sekolah, kemudian dengan yang lainnya mungkin ya, karena kan untuk guru-guru itu sangat susah maksudnya dikendalikannya ya Bu. Untuk guru-guru itu sangat susah untuk dikendalikan. Itu caranya eh, dengan caranya itu Bu, dengan cara berkoordinasi dengan kepala sekolah. Baik, baik. Sebentar. Takut ininya salah apa? Eh, waktunya. Ada lagi Bu selain itu? Oh, ada lagi. Kemudian itu ada mengelompokkan murid berdasarkan zonasi, karena mungkin gini ya, di SMP itu kan beda-beda ya jarak, misalkan satu kecamatan itu berbeda-beda, ada yang di desa ini, desa desa yang lainnya. Mungkin anak dikumpulkan dalam satu zonasi. Nah, dengan anak dikumpulkan dalam zonasi itu, kemudian menghubungi orang tuanya di desa itu, kemudian menghubungi juga para orang tua siswanya dikumpulkan, dan mereka tahu bahwa anak belajar di situ gitu, di zonasi itu. Mereka tidak ke sekolah. Itu yang akan diterapkan seperti itu, karena kalau tidak sistem zonasi itu anak mungkin akan kemana-mana, dan artinya gini, zonasi itu ada yang terdekat dengan gurunya, karena di sekolah kami ada yang terdekat alamatnya dengan murid tersebut, maka disitulah dibentuk zonasi gitu ya, di desa itu. Kemudian di desa mana lagi, kemudian ada guru yang datang ke sana gitu untuk melihat para siswa belajar dan menuntun mereka gitu. Kalau begitu, menurut Ibu, kapan hal tersebut bisa dilakukan? Mungkin harus secepatnya Bu, karena ini minggu-minggu ini kan hujan terus-menerus ya. Hujan terus-menerus disertai badai. Nah, secepatnya minggu ini akan saya laksanakan. Baik Ibu. Dalam hal ini kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu? Ada, ini mungkin para wali kelas ada ya, kemudian guru-guru yang terdekat dengan zonasi itu bisa difungsikan gitu. Itu juga bisa. Mungkin, tapi kalau misalkan kekurangan guru juga itu ada di sana aparat desa atau
RT RW yang bertanggung jawab di sana gitu, bisa koordinasi dengan guru, itu juga bisa dilaksanakan. Baik, cukup banyak juga ya yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu dalam di kelas, aparat tadi apa ya TNI ya seperti itu. Baiklah, sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu nih. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah saya dapat pencerahan ya Bu, pencerahan. Ini tadi sayanya bagaimana ini anak-anak ya tidak datang ke sekolah, hujan, Iya, jauh, terus eh, tapi mereka dengan cara berkelompok itu bisa memotivasi mereka untuk datang ke sekolah. Pertama tadi ada sistem zonasi, kemudian ada eh, anak yang mempunyai HP, kemudian kerja kelompok bersama, kemudian ditempatkan di rumah salah seorang siswa yang ada wifi-nya atau ditempatkan di madrasah. Dan ini saya mendapatkan pencerahan gitu Bu, pencerahan yang lebih meningkat gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kalau begitu kita nanti bisa ketemu lagi minggu depan ya Bu ya Ya, untuk mendengar lagi cerita dari Bu Tati tentang bagaimana keadaan siswa-siswa yang selama ini memang curah hujan cukup eh, tidak bisa diprediksi gitu ya, terus-menerus hujan, kadang pagi, kadang siang. ya. Mungkin dengan teknik yang tadi Ibu Tati sampaikan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Tati sehingga anak-anak tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah begitu dan musim hujan. Uh, dan hal ini juga bisa selain itu juga Bu Tati bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah tadi ya dengan para wali kelas dan aparat mungkin seperti itu. Baik Bu Tati, mungkin kita cukupkan di sini dulu ya perbincangan kita. Ya, Baik, Ibu Tati. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. ya Ya, sama-sama Bu. ya kita kembali lagi nanti. Ayo, mari. Dari